Sejahtera dalam kasih Tuhan, semogalah saudaraku sehat. Dimanapun berada saat ini, Tuhan akan menyertai saudara dan akan mencukupkan segala kebutuhan saudaraku. Mari kita menyatu dengan Tuhan, kita awali dengan penyerahan diri. Kita sakti dulu. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Biarlah aktivitas kami sepanjang hari ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan. Tapi kita dihantar sebuah pujian. Mengingatkan kita selalu menyatu dengan Sang Gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dan saudara bisa menyerukan Sang Gembala yang baik dalam lagu Gembala yang baik. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama.
damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini di akhir pekan Sabtu tanggal 8 Februari 2025 dalam Injil Markus 1 ayat 35. Demikian dituliskan di sana. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya di akhir pekan ini? Saudara sehat ya? Saya pastikan saudara sehat dan sukacita di dalam Tuhan. Dan sambutlah hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan semangat yang baru, pengharapan yang baru. Dan kita pastikan hari ini akan lebih baik dari kemarin yang membawa berkat untuk kita bersama-sama. Happy birthday bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Jesus Christ. Selamat ulang tahun perkawinan bagi saudaraku yang merayakannya hari ini. Sehat bersama keluarga, Tuhan memberkati. Bagi saudaraku yang masih banyak pergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh, cobaan, kepedihan, dan lain-lain. Saudara jangan pernah putus asa. Saudara jangan pernah menjelari Tuhan. Saudara harus merasakan dan meyakini bahwa semua pergumulan dan penderitaan pasti berakhir. Dan serukanlah nama Yesus. Yesus sang tabib, dokter segala dokter, akan datang menghampiri saudaraku, lalu memulihkan segala luka-luka, kepedihan dan sakitmu. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saudara pernah merasa lemah tak berdaya dalam hidup ini? Apakah saudara sadar akan kelemahan, kekurangan, ketidaksempurnaanmu dalam hidup ini? Jika saudara yakin sadar semua itu, pasti saudara akan menghadap tahta kemuliaan Tuhan, lalu berseru memohon pertolongan dan kekuatannya. Puasa ay memang nagali ruhi kita di ngulun. Tuk sadonggo na bui terpangasahu kita sudukon holan asin rohani mata sabing dodo Jesus si penuai. Yesus dalam sejarah kehidupannya, walaupun dia seorang Tuhan, tetap merasa dia orang yang lemah. Dan tanpa Bapaknya, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus mengemban tugas yang cukup banyak. Pelayanannya di mana-mana. Di gunung, lembah, desa, kota, di mana-mana dia terus melanjutkan misi kerajaan Tuhan. Sesampai dia di kota Kapernaum, ia melanjutkan juga misi pelayanan bersama murid-muridnya. Ia tidak pernah mengenal lelah. Tapi Yesus percaya Bapaknya akan menguatkan dirinya. Yesus tidak pernah bosan-bosannya mengingatkan orang-orang agar selalu bertobat sebelum tiba penghakiman Tuhan. Yesus juga berpesan agar setiap orang menjadi anak-anak Tuhan yang patuh, taat, dan setia, yang meninggalkan segala dosa-dosa dan kejahatan di dunia ini. Kita bisa bayangkan, karena begitu lelahnya Yesus, sampai-sampai dia pun terlelap. Tapi di pagi-pagi buta, Yesus bangun. Apa yang dilakukan?
bukan asal jalan-jalan. Tapi Yesus berdoa di satu kebun atau tempat lahan sekar. Ia berdoa kepada Bapanya agar Bapanya selalu menyertai dan menguatkannya menjalankan tugas panggilan dan visi pelayanan itu. Misi Yesus membawa orang menuju terang kemuliaan Bapa. Kita bisa bayangkan dengan kehadiran Kristus yang sungguh-sungguh menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Bapanya. Dan ini menjadi sebuah teladan di hadapan murid-muridnya. Aida kolam madok Yesus hidup mengarah kabe. Iba turu do lulai do nani dok na. Ai perjulu di bana martangiang dungi mangiuk makasih siani martangiang doho akan atoro. Pelayanan Yesus dan kepribadiannya, saudaraku, adalah teladan bagi kita bersama-sama. Jangan pernah berbosan-bosannya kita menghantarkan kebenaran dan Injil Kerajaan Kristus. Kita punya tugas dan tanggung jawab untuk itu. Kita bukan sekedar pendengar dan pengikut, lalu menyerukan kepada orang lain, aku pengikut Kristus. Nyata-nyatanya bukan sungguh-sungguh pengikut Kristus. Saudara harus sadar, kita tidak bisa berbuat tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melakukan tanpa kekuatan dari Kristus. Bahasa karena kita lemah. Namun kita akan kuat bila bersama Kristus dan bersama Tuhan. Bangunlah cepat dan berdoalah. Jangan kelamaan bangun. Mago persulia do rezeki siako. Kau katok dodongo hihi mahu. Martangi yang mau. Bahkan ingat, kita harus selalu berdoa sebelum melakukan apa-apa. Sebelum kita tidur, sebelum kita beranjak, sebelum kita beraktivitas, berdoalah di dalam roh, di dalam Yesus. Maka kita akan tenang dan damai. Yesus mengatakan dalam Matius 26 ayat 41, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Keinginan kita amatlah banyak, tapi tubuh dan roh kita lemah. Dungo mahamu cara matang yang asanang bongot tamu tu pangucunan ay gigir dunia todi ale-kale dong pamatang. Kalau saudara merasa lemah, tak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa, berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Hati amang, akenang leburju. Mau saudara? Kalau saudara mau, benarlah saudara anak Tuhan dan beroleh berkat. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah di firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami dan membawa kami kepada terang-Mu. Di akhir pekan saat ini Sabtu 8 Februari, hari yang kami catat untuk selalu berdoa dan terus berdoa dalam nama Yesus. Amin. Sukses bagi selalu. Amin.